Halo, perkenalkan nama saya Virginia Rarung, saya angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang materi 1, yaitu teknik memimpin sidang organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persidangan adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Secara sederhana, sidang organisasi adalah bentuk resmi atau forum formal organisasi untuk membicarakan hal-hal untuk mencapai keputusan. Tujuan sidang adalah untuk memperoleh keputusan yang akan mengikat elemen-elemen organisasi. Macam-macam sidang terbagi menjadi dua, yaitu sidang komisi dan sidang pleno. Sidang komisi yaitu sidang yang hanya dihadiri oleh anggota komisi untuk mempermudah merumuskan dan mengambil kebijakan dalam persidangan. Sedangkan sidang pleno adalah sidang yang harus dihadiri oleh semua peserta sidang tanpa terkecuali untuk membahas tentang keputusan final dari agenda persidangan tersebut. Unsur-unsur persidangan. Yang pertama, peserta sidang, presidium atau pemimpin sidang, agenda sidang, ruang sidang, kelengkapan sidang, tata tertib sidang, dan sanksi. Istilah dalam persidangan. Yang pertama, mohon bicara. Yang kedua, instruksi. Yang ketiga, clearing. Yang keempat, pencerahan. Yang kelima, pending atau scoring. Yang keenam, lobbying. Ketujuh, voting. Ke-8 deadlock, ke-9 walkout, ke-10 quorum, ke-11 prosidang, ke-12 konsideran, ke-14 afirmasi, ke-15 rasionalisasi, ke-16 peninjauan kembali. Dalam persidangan terdapat 3 kali ketukan. Yang pertama 1 kali ketuk, kedua 2 kali ketuk, yang ketiga 3 kali ketukan. Saat ini kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu tentang hak asasi manusia atau hak mahasiswa untuk mensuarakan keadilan dan kemakmuran. Menurut Jimmy A. Siddiqui, HAM terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama generasi pertama, yaitu hak sipil dan politik. Generasi kedua, hak sosial, ekonomi, dan budaya. Generasi ketiga, hak untuk pembangunan dan solidaritas. Pada generasi 1, yaitu hak sipil dan politikal bersifat pasif, yang ditandai dengan adanya International Covenant of Civil and Political Rights, yang di dalamnya terdapat hak sipil, hak politik, dan 23 hak lainnya. Dan pada generasi kedua, yaitu hak sosial, ekonomi, dan budaya bersifat aktif, yang ditandai dengan adanya International Covenant on Economy, Social, and Cultural Rights, yang di dalamnya terdapat 10 hak lainnya. Dan pada generasi ketiga, yaitu hak untuk pembangunan dan solidaritas, yang ditandai dengan adanya Declaration of the Right on Development. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Yang pertama, to respect. Yang kedua, to protect. Dan yang ketiga, to fulfill. Contoh pelanggaran hak sipil dan politik pada mahasiswa. Yang pertama, diskriminasi kaum minoritas. Yang kedua, diskriminatif mahasiswa daerah tertentu. Yang ketiga, adanya larangan berpendapat pada mahasiswa. Contoh pelanggaran ekonomi, sosial, budaya pada mahasiswa. Yang pertama,
adanya korupsi, pemungutan liar. Yang kedua, UKT salah sasaran. Yang ketiga, pendidikan mahasiswa yang layak. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat advokasi. Yang pertama, tentukan masalah yang akan diadvokasi. Yang kedua, tetapkan penerima advokasi. Yang ketiga, pelaku dari pihak yang pro, kontra, maupun abu-abu. Yang keempat, tentukan tujuan yang akan dicapai pada saat advokasi. Yang kelima, buatlah evaluasi pada saat di pertengahan dan pada saat di akhir advokasi. Terima kasih.